Baik, ketemu lagi dengan pelajaran sosiologi, di mana sekarang akan membahas materi integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Nah, di mana mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Kemudian mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Kemudian mengidentifikasikan pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Lanjut kemudian mendeskripsikan integrasi dan konsistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Nah, di mana di integrasi sosial sama halnya dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sarana integrasi sosial, di mana Indonesia adalah negara maju yang memiliki berbagai macam ras, agama, suku, bangsa, golongan, dan budaya. Indonesia sendiri memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu di mana hal ini mengindikasikan bahwa sebagai negara yang penuh dengan keberagaman, maka haruslah kita menghargai segala keberagaman yang ada di sekitar kita. Baik, sudah seharusnya kita itu menjaga dan merawat integrasi sosial dalam masyarakat. Hal ini karena masih banyak terjadinya konflik dalam masyarakat yang mempermasalahkan keberagaman negara Indonesia. Namun tanpa adanya norma dalam masyarakat yang mengikat, maka integrasi sosial itu sulit untuk dicapai. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu mengajarkan bangsa Indonesia untuk dapat menghargai segala keberagaman yang ada di Indonesia tanpa mementingkan suatu kelompok, ras, atau agama. Maka Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, mencakup seluruh warga negara Indonesia, di mana tanpa terkecuali Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai pelajaran di mana bahwa kita harus menghargai segala keberagaman yang ada di negara Indonesia dan bersatu atas keberagaman tersebut. Nah, integrasi adalah itu suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, di mana memahami pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial itu secara sosiologis itu ada dua. Yang pertama menggambarkan suatu keadaan, kemudian yang kedua menggambarkan suatu keadaan. Nah, di mana yang pertama menggambarkan suatu keadaan atau proses berkaitan proses penyatuan anggota masyarakat. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur sosial yang berbeda. Proses tersebut dapat menghasilkan keadaan yang memiliki fungsi selaras bagi kehidupan masyarakat, itu melalui individu atau kelompok sosial. Nah, baik secara etnik, ras, agama, dalam struktur dan sistem sosial budayanya itu berupaya melaksanakan fungsinya sesuai situasi dan kondisi yang berubah-ubah demi tercapai tujuan bersama. Lalu melalui menggambarkan suatu keadaan, itu keadaan di mana individu atau kelompok sosial yang berbeda-beda atau berbineka, nah dapat berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan, maka hal tersebut terjadi karena tiap individu atau kelompok sosial mendapat tempat sesuai dalam struktur sosial dan memiliki kesempatan melaksanakan fungsi sosialnya. Namun di mana budayanya itu untuk waktu yang relatif lama, keadaan di mana individu dan kelompok yang memiliki keragaman serta perbedaan, kemudian itu mampu bersatu dengan keberagaman perbedaan yang ada, merupakan keadaan masyarakat yang terintegrasi. Lanjut kemudian, di mana untuk syarat-syarat integrasi. Syarat-syarat integrasi itu adalah integrasi sosial tidak dapat terwujud dengan seketika dalam masyarakat multikultural. Namun,
di mana syarat agar suatu integrasi sosial dapat berhasil, syarat-syaratnya itu adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan suatu sama lain. Kemudian yang kedua itu di mana telah dicapai konsensus atau kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Kemudian, di mana ada nilai dan norma itu dasar dalam masyarakat, telah hidup serta berkembang cukup lama, konsisten, kemudian serta tidak berubah-ubah. Di setiap individu dan kelompok sosial itu memiliki perbedaan di mana berbeda-beda bersedia dan mampu mengendalikan dirinya, baik dari kepentingan serta saling menyesuaikan diri sesuai kondisi satu sama lain. Nilai dan norma dasar itu telah dipahami dan dihayati serta diamalkan dengan pedoman yang sama oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, di mana tiap-tiap pihak merasa memajukan pergaulan bangsa, sendiri itu yang komunikatif serta akomodatif demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, di mana sekarang kita menelusuri proses integrasi sosial. Nah, proses integrasi sosial itu yang pertama adalah akomodasi. Nah, apa itu akomodasi? Nah, akomodasi itu adalah proses penyesuaian diri atau kerjasama individu dan kelompok pada bidang-bidang tertentu. Prosesnya akomodasi itu meliputi suatu proses kompromi atau toleransi di mana terjadi pada orang-orang atau kelompok yang harus bekerja sama walaupun dalam kenyataannya mereka berbeda paham. Nah, tanpa akomodasi dan kesediaan untuk berkomodasi, maka pihak yang terlibat itu adalah konflik tidak akan dapat bekerja sama. Kemudian yang kedua, koperasi atau kerjasama. Koperasi atau kerjasama itu adalah kegiatan bersama, di mana beberapa individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Integrasinya dapat tercapai setelah hubungan kerjasama antar kelompok yang terjadi mampu bertahan lama. Kemudian ya untuk yang ketiga itu adalah koordinasi. Nah, koordinasi itu sendiri situasi ketika individu atau kelompok mulai bersedia dan mengharapkan kerjasama dalam bidang-bidang yang makin luas. Nah, kerjasama yang makin luas itu akan memunculkan kesadaran akan pembagian kerja. Kemudian dalam tahap ini persangka mulai dihilangkan dan solidaritas mulai tampak nyata. Nah, kemudian yang keempat itu adalah asimilasi, di mana ketika kesamaan dalam selera gaya hidup, bahasa, nilai-nilai atau norma-norma dan tanggung jawab dalam lingkungan kebudayaan yang telah tercapai. Nah, asimilasi ini merupakan bentuk kebudayaan baru dari dua kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Proses ini sendiri dianggap ideal dalam rangka proses integrasi sosial, yaitu adanya suatu kebudayaan dan nilai-nilai atau pandangan yang sama. Baik, di mana untuk bentuk-bentuk integrasi sosial itu asimilasi. Nah, yang tadi sudah, di mana asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan berbeda yang kemudian menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya, kemudian sehingga membentuklah kebudayaan baru. Nah, asimilasi ini ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, di mana usahanya untuk meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, serta proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama itu juga terjadi dalam proses asimilasi. Nah, di mana proses asimilasi mudah terjadi jika didorong oleh beberapa faktor lagi. Nah, faktornya yang pertama adalah toleransi, kemudian tiap individu, kemudian yang ketiga itu adalah adanya sikap, kemudian yang keempat sikap terbuka, kemudian yang kelima masyarakat memiliki pengetahuan tentang persamaan.
Kemudian yang keenam itu adalah perkawinan campuran. Kemudian yang ketujuh, proses asimilasi akan cepat terjadi jika musuh bersama dari luar. Baik, masih tetap di asimilasi. Di mana faktor-faktornya yang tadi ada toleransi. Nah, toleransi itu adalah apa? Di mana toleransi antara kebudayaan berbeda dengan kebudayaan sendiri yang akan tercapai melalui proses akomodasi. Kemudian yang tiap individu dan kelompok itu memiliki kesempatan yang sama di bidang ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga itu adanya sikap di mana saling menghargai terhadap kebudayaan yang ada dalam masyarakat oleh masing-masing pihak. Kemudian tiap pihak mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing. Baik, kemudian yang keempat tadi itu adalah sikap terbuka. Nah, di mana sikap terbuka dari kelompok yang berwenang dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan masing-masing, di mana tadi pemeliharaan kesehatan, penggunaan fasilitas, dan berpartisipasi dalam politik. Nah, kemudian masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang persamaan unsur kebudayaan yang berlainan, di mana pengetahuan tersebut itu akan mendapatkan masyarakat pendukung kebudayaan satu dengan kebudayaan serta menghilangkan prasangka buruk yang ada. Lalu yang keenam, terjadinya perkawinan campuran akan mengurangi perbedaan-perbedaan di antara warga dari satu golongan dengan golongan lain. Namun proses asimilasi sendiri itu akan cepat terjadi jika ada musuh bersamaan dari luar sehingga tiap pihak akan bersatu untuk menghadapinya. Kemudian yang akulturasi. Nah, di mana akulturasi itu adalah proses sosial yang biasanya sering sekali itu terjadi jika kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Namun akibatnya akulturasi itu yaitu unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, di mana tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Jadi akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan persatuan dua kebudayaan yang berbeda. Lalu di mana untuk faktor-faktor pendorong integrasi sosial, yaitu homogenitas kelompok, kemudian yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga mobilitas geografis, kemudian keefektifan dan efisien komunikasi. Baik, bahas yang di pertama yaitu homogenitas kelompok, di mana setiap masyarakat itu memiliki kemajemukan dengan kadar dan variasi yang berbeda-beda. Biasanya di dalam masyarakat itu juga terdapat pengelompokan berdasarkan kelas-kelas sosial secara bertingkat, maka makin kecil tingkat kemajemukannya itu, makin mudah tercapai integrasi sosialnya. Namun lanjut yang kedua itu besar kecilnya kelompok, di mana suatu kelompok masyarakat yang kecil biasanya itu memiliki tingkat kemajemukan relatif kecil juga. Nah, hal ini biasanya tersebut akan mempercepat proses integrasi sosial. Selain itu, kelompok kecil akan diwarnai hubungan-hubungan primer, sehingga dicapailah suatu komunikasi yang sangat efektif pada kelompok besar, umumnya lebih majemuk sehingga menyebabkan penyesuaian nilai-nilai dan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Lanjut, di mana mobilitas geografis. Manusia itu senantiasa melakukan mobilitas geografis penduduk yang datang atau keluar dari kelompoknya dengan sendirinya akan menyesuaikan diri dengan keadaan sosial budaya masyarakat yang dituju. Makin sering juga anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka itu makin mengurangi proses integrasi.
Untuk yang efektif dan efisien dalam komunikasi. Nah, di mana integrasi masyarakat hanya akan dapat tercapai jika komunikasinya itu dalam masyarakat berlangsung secara efektif, maka efektif komunikasi makin cepat integrasi dari anggota-anggota masyarakat akhirnya tercapai. Lalu kemudian di mana di sini memahami di tipe-tipe penelitian. Nah, untuk memahami tipe-tipe penelitian itu yang pertama berdasarkan tujuan. Terdapat berbagai jenis penelitian ditinjau dari berbagai aspek secara umum. Penelitian itu dibedakan berdasarkan tujuannya. Nah, di mana penelitian dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, maka berdasarkan tujuannya itu adalah peneliti dibagi menjadi peneliti dasar dan tarapan. Nah, di mana yang penelitian dasar itu? Nah, kegiatan utamanya itu penelitian dasar adalah mengumpulkan informasi untuk menyusun konsep dan hubungan serta penjalinan teoritis guna menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik permasalahan. Misalnya contohnya itu adalah penelitian yang dilakukan oleh dengan Raymond Quantum. Nah, kemudian di mana penelitian terapan. Nah, penelitian ini berusaha mengumpulkan sebuah informasi untuk membantu usaha memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana untuk penelitian terapan itu diarahkan kepada penggunaan hasil penelitian secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil penelitian terapan biasanya itu terbatas pada masalah yang menjadi objek peneliti. Nah, di mana objek penelitiannya itu saja dan tidak diterapkan pada masalah, nah, yang lebih luas lagi, tujuan dari penelitian terapan adalah mengatasi masalah yang dihadapi manusia. Misalnya penelitian penanggulangan kenakalan remaja. Nah, biasanya di SMA-SMA itu kan ada kenakalan anak-anak remaja. Biasanya itu bertemu dengan siapa? Pasti guru PJOK, ketemu lagi dengan guru sosiologinya. Nah, kemudian yang kedua, di mana yang memahami tipe-tipe penelitian yang kedua itu adalah berdasarkan dimensi waktu. Nah, di mana dimensi waktu itu dibedakan menjadi penelitian silang. Nah, penelitian longitudinal dan studi kasus. Nah, di mana penelitian silang itu penelitian ini hanya mengambil satu bagian dari gejala pada waktu tertentu saja, di mana penelitian ini biasanya itu relatif murah dan mudah. Karena apa? Kelemahan penelitian ini adalah tidak meliputi perubahan sosial secara luas. Contohnya penelitian silang, yaitu penelitian tentang kondisi pendidikan tinggi di Unisda Lamongan, misalkan seperti itu. Lalu berdasarkan dimensi waktu, kemudian ada penelitian membujur. Nah, di mana penelitian membujur itu adalah penelitian yang mengamati hal-hal yang berkaitan dengan satu fenomena sosial dalam durasi waktu. Biasanya itu dilakukan lebih dari satu kali. Penelitian longitudinal lebih kompleks dan memerlukan biaya lebih banyak lagi, namun lebih efektif juga bila digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kemudian di studi kasus misalkan. Studi kasus adalah penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam lagi dan mengutamakan kasus-kasus spesifik yang terjadi pada satu rentang waktu yang tertentu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan teknik pengumpulan data. Nah, di mana berdasarkan teknik pengumpulan data itu ada teknik pengumpulan data secara kuantitatif, ada juga pengumpulan data secara kualitatif. Nah, kemudian di kuantitatif itu ada beberapa juga di mana penelitian eksperimen.
yaitu penelitian yang sangat kuat lagi dalam menguji hubungan sebab akibat. Dalam penelitian yang sangat kuat ini dalam membagi di mana subjeknya dalam dua kelompok atau lebih, peneliti biasanya itu menciptakan kondisi yang dimanipulasi bagi salah satu kelompok subjek penelitiannya. Kemudian penelitian survei, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan jawaban dari responden, mengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan jawaban dari responden tersebut. Kemudian untuk yang analisis isi, yaitu teknik pengumpulan datanya itu beda lagi. Di mana? Data itu untuk menjelaskan informasi yang terdapat dalam material yang bersifat simbolis, material yang akan dianalisis, kemudian membuat sistem itu untuk merekam aspek-aspek penting dari material yang akan dianalisis. Nah, kemudian yang analisis data sekunder itu yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data statistik yang dikumpulkan dalam penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh LSM atau pemerintah, di mana dalam penelitian ini penelitian menyusun kembali data yang ada dalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Nah, lalu kemudian di mana untuk teknik pengumpulan data secara kualitatif? Nah, di kualitatif ini juga ada dua prinsip. Yang pertama itu penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya menggunakan file riset, yaitu penelitian ini diadakan dalam bentuk studi kasus, di mana pada kelompok kecil orang dalam rentang waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu koperasi historis, yaitu penelitian tentang peristiwa-peristiwa yang biasanya terjadi di masa lampau atau yang terjadi pada kebudayaan yang berbeda. Nah, penelitian ini sebaiknya fokus pada satu periode sejarah, namun beberapa kebudayaan itu berbeda atau gabungan antara periode sejarah dengan kebudayaan yang berbeda, maka peneliti dapat menggunakan metode wawancara atau dokumen resmi sebagai pengumpulan data. Kemudian penelitian ini berdasarkan pada gambaran tertulis maupun lisan dari objek penelitian, sehingga dapat dibuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Kemudian yang keempat, berdasarkan lokasi. Nah, di mana penelitian dapat dilakukan pada lokasi yang bermacam-macam, bergantung pada sumber data yang diinginkan, ditinjau dari sudut pandang lokasi. Penelitian dapat dibedakan menjadi 3 macam lagi, yaitu penelitian kancah, penelitian lapangan, laboratorium, dan perpustakaan. Nah, di mana untuk penelitian kancah itu adalah istilah kancah pada penelitian eksakta, yaitu berupa lingkungan alam. Nah, seperti laut, sungai, danau, udara, atau hutan. Istilahnya kancah itu apa? Pada penelitian sosial dapat diartikan lingkungan masyarakat, di mana penelitian kancah ini tidak hanya dilakukan di perpustakaan atau laboratorium. Nah, dalam penelitian peneliti tidak mengambil data, tidak menganalisis literatur yang ada di perpustakaan atau di ruang laboratorium. Lalu kemudian berdasarkan sifat. Nah, di mana tipe penelitian yang berdasarkan sifat itu dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu peneliti deskriptif dan problematis. Berikut penjelasannya, di mana yang peneliti deskriptif itu adalah istilah deskripsi, dapat diartikan sebagai uraian sistematis yang biasanya itu dibuat seseorang berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di mana untuk peneliti ini menghimpun data dan laporan mengenai objek peneliti, kemudian peneliti kemudian itu menyusun dan mendeskripsikan data dalam bentuk laporan tertulis secara sistematis. Kemudian untuk yang penelitian menurut problematis, di mana penelitian ini
selalu problematis adalah penelitian yang di dalamnya terdapat masalah yang akan diteliti, maka atau adanya suatu persoalan yang harus dipecahkan. Nah, di mana dari masalah pada objek peneliti berikut ini terdapat suatu masalah ya, dan hipotesis penelitian, kemudian yang kedua ada usaha pengkajian terhadap benar atau tidaknya hipotesis. Kemudian yang ketiga penelitian memberi jawaban terhadap masalah peneliti ini jika dilakukan secara terus-menerus maka dapat menghasilkan suatu dalil atau hukum-hukum. Kemudian untuk yang keenam, berdasarkan kewenangan peneliti. Nah, di mana penelitian berdasarkan kewenangan itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, penelitian pembinaan, kemudian yang kedua, penelitian mandiri. Nah, yang penelitian pembinaan itu biasanya dilakukan untuk menghasilkan penelitian mandiri dan peningkatan budaya meneliti yang produktif. Untuk yang penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan untuk mengarahkan dan menciptakan inovasi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut yang ketujuh itu adalah berdasarkan bidang ilmu. Nah, berdasarkan bidang ilmu itu peneliti di mana itu dibedakan menjadi dua, yaitu bidang alam, eksakta, dan sosial. Nah, perbedaan kedua peneliti tersebut itu yang pertama saya jelaskan yang masalah alam atau eksakta, di mana itu adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, biologi, teknologi, botani, dan zoologi, dan lain-lainnya, di mana penelitian bidang ini alam bertujuan mencari fakta dan pembuktian dari kenyataan peneliti menggunakan rasio guna membuat hakikat kenyataan dan alat indera dipakai untuk mengadakan pengecekan serta verifikasi terhadap kebenaran. Nah, namun yang di penelitian bidang sosial, nah penelitian bidang sosial itu adalah penelitian yang menggunakan manusia, fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial sebagai objek penelitiannya. Bidang ilmu sosial meliputi ekonomi, hukum, sosiologi, dan antropologi. Nah, di mana penelitian ilmu sosial itu lebih kompleks lagi serta tidak memerlukan eksperimen dan percobaan. Nah, kemudian disintegrasi sosial itu di mana setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu hidup masyarakat. Contohnya perubahan sosial itu bisa juga terjadi pada misalnya suatu petani yang melek internet merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang menguntungkan masyarakat. Betul sekali, di mana pada zaman sekarang misalkan di sosial media, di mana sekarang banyak-banyak petani yang dulunya itu tidak mengenal apa itu Facebook, apa itu YouTube. Nah, setelah dengan adanya pendidikan dengan menyekolahkan anaknya atau putra-putrinya, nah disitulah mereka mengetahui dunia sosial media, internet, itulah merupakan bentuk perubahan sosial yang sangat menguntungkan sekali. Lalu di mana perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Nah, konflik dan perdamaian itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika terjadi suatu konflik, maka ada upaya menciptakan perdamaian, di mana perdamaian itu memiliki pengertian yang sangat beragam. Kemudian, integrasi atau kohesi sosial itu secara realitas. Integrasi sosial itu berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro, kendati di dalam terdapat unsur yang berbeda. Nah, di mana suatu gambaran ini menunjukkan pasukan Belanda di Indonesia pada zaman dulu itu perjalanan masa lalu yang pernah dijajah oleh bangsa lain seperti penjajahan Belanda terhadap Indonesia dapat menjadi unsur terwujudnya integrasi sosial. Nah, gimana kok bisa disebut dengan integrasi sosial?
Nah, dari waktu zaman kita mengalami di masa penjajahan Belanda hingga akhirnya sampai sekarang, itu banyak mengalami perubahan besar sekali dari zaman penjajahan hingga sekarang yang istimewa seperti ini. Nah, kemudian di mana untuk pemulihan recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Di mana pemulihan atau recovery itu adalah pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pada nomor tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, untuk rekonsiliasi pada pasal 37 Undang-Undang yang sama, di mana ayat 2 itu berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Nah, kemudian di rehabilitasi lagi, di mana rehabilitasi itu ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah yang biasanya terkena dampak konflik itu di mana, misalkan di Papua kayak di mana gitu. Nah, kemudian rekonstruksi itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 itu tentang penanganan konflik sosial. Pada pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Nah, di mana transformasi sosial itu? Transformasi sosial itu dapat berarti perubahan yang berkenan dengan masyarakat. Sama seperti halnya yang tadi itu, di mana sebuah petani yang ketika mengenal sebuah internet, maka meleklah dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan petani itu. Nah, kemudian reintegrasi sosial, di mana dalam pemulihan konflik ini merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian reintegrasi dan koinstansi sosialnya itu dalam kehidupan damai masyarakat, di mana adalah suatu proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai yang baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Nah, kemudian di terakhir ini di mana melakukan suatu kompromi salah satu sarana untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul akibat konflik. Nah, bagaimana anak-anakku? Nah, cukup sampai di sini. Kita ketemu minggu depan lagi dengan pelajaran sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.